Semoga ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan, juga bisa kita ajarkan. Amin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au uzalla au ablima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakas syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Galih. Pada saudara Galih dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada saudara Galih yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh saudara Galih menambah
tingkat keimanan kita dan menambah kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru kita Abi Ridwan Abadi sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang Zoom pada kajian ngopi pagi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi. Pada Abi Ridwan Abadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat sekalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah dan semoga semua yang hadir selalu dalam keberkahan, ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Bahagia bisa ketemu lagi silaturahim dengan sahabat sekalian dalam forum ngopi pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Insyaallah, ya. Sahabat sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan lanjutkan, ya, sesi kita di pertemuan ngopi pagi. Dari materi kita yang terakhir adalah, masih ingat apa materi kita? Bahas apa terakhir kita? Bagaimana menjadi leader yang sip. Jadi leader yang sip. Tema masih seputaran tentang leadership di akhir tahun ini. Insya Allah nanti kita awal Desember sudah berganti topik. Jadi kita akan bahas banyak tentang entrepreneurship, ya. Mempersiapkan teman-teman nanti di penghujung tahun untuk mempersiapkan awal tahun 2024, ya. Nah, tapi di akhir di tema leadership kita masih ada S-nya sudah, I-nya sudah, tinggal P-nya sekarang, ya. Menjadi leader yang sip. Kemarin kita sudah membahas sebelumnya tentang atribut seorang leader, atribut seorang pemimpin, ya. Kita sebagai pimpinan di perusahaan, kita sebagai pimpinan dalam organisasi, pimpinan dalam rumah tangga, memimpin diri sendiri, kita punya dua atribut, yaitu konteks dan konten, kemasannya dan isinya. Secara kemasan, bagian dari luar ada adab, tutur kata, sikap kita, ya, yang bisa tampak dan itu harus kita perbaiki. Secara konten, isi dari seorang leader kita harus memiliki, kemarin masih kalau kita bahas masih ingat, mempunyai tujuan yang jelas, tahu cara mencapainya, dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Lalu kita membahas bagaimana caranya untuk menjadi leader yang sip. Nah, leader yang sip itu harus ada SIP. Nah, S-nya apa? Masih ingat? Ada yang ingat, ada yang sudah lupa, kemarin lupa, sekarang tidak ingat. S-nya adalah sikap ownership. Ya, jadi seorang pemimpin harus memiliki sikap ownership. Ya. Nah, setelah kita memiliki sikap ownership, rasa memiliki, bertanggung jawab dan seterusnya, maka yang kedua, pertemuan kemarin kita membahas seorang pemimpin dia harus memiliki inisiatif. Ya. Di perusahaan, di rumah tangga, dimanapun kita berada sebagai seorang pemimpin, maka kita harus inisiatif. Jangan nunggu disuruh, jangan nunggu diperintah, gitu, ya. Kita mulai melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, ya. Nah, ini kemarin poin yang kedua. Kenapa? Karena pemimpin yang baik, ya, dia mengambil peran, bukan berperan, ya. Pemimpin yang baik dia mengajukan diri, bukan nanti nunggu ditunjuk. Pemimpin yang baik mereka selalu punya satu gagasan. Nah, kita bahas dulu, review sedikit, ya, pertemuan terakhir kita sebelum kita lanjutkan di materi kita hari ini, ya. Oke, sudah tampak materinya? Sudah, ya? Oke. Ini pertemuan terakhir kita yang kita bahas adalah bagaimana menjadi seorang leader yang sip. Di sini kita oke. Ya. Yang terakhir kita membahas tentang meningkatkan inisiatif. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah peka terhadap masalah. Jadi kemarin ini mungkin Abi nggak sempat menyampaikan secara detail, mohon dimaafkan. Tapi ini kita lanjutkan dulu. Seorang leader yang sip, ya, mereka peka terhadap masalah, ya, inisiatif itu.
Inisiatif bukan asal inisiatif, tapi inisiatif itu dibangun untuk apa? Satu, agar kita paham ya, peka terhadap masalah, responsif ya. Yang kedua, cepat merespon ya. Bukan reaktif tapi responsif ya. Jadi cepat merespon ketika ada masalah. Yang ketiga, kemarin penyelesaian masalah, bagaimana kita bisa problem solving, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa membangun kerjasama tim. Nah, jadi inisiatifnya seorang leader ini sebenarnya kemarin. Ya, kemarin mohon maaf, kemarin kita nggak sempat detailkan. Ya, ini kalau misalnya mau dicatat, tapi karena materi hari ini kita akan bahas tentang materi yang terakhir, yaitu proaktif ya. Nah, sebelum masuk ke proaktif, Abi mungkin ulas sedikit. Ada 4 poin yang perlu kita bangun ya. Yang pertama adalah seorang leader yang memiliki inisiatif adalah peka terhadap masalah. Nah, kita sebagai seorang pemimpin di rumah tangga, di perusahaan, di organisasi, departemen, ya, apapun yang sedang kita pimpin, maka coba latih peka. Hari ini, banyak sekali anak-anak muda itu yang kehilangan kepekaan. Kenapa kok anak-anak muda sekarang kehilangan kepekaan terhadap masalah? Karena terbiasa dengan gadget. Nah, terbiasa dengan gadget, dengan handphone gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kadang tidak melihat sekelilingnya, tidak melihat sekitarnya, tidak peka terhadap masalah. Nah, ini yang mungkin nanti perlu kita bangun lagi, bahwa apa? Kepekaan kita. Zaman dulu para sahabat, bahkan Rasul, beberapa nabi dan rasul itu sama Allah diberi sebuah profesi untuk menjadi seorang pengembala, ya, menjadi seorang pengembala. Nah, saya selalu juga melatih anak-anak saya gitu untuk sedikit banyak mereka belajar, walaupun bukan mengembala tapi melihara kelinci, melihara kucing. Untuk apa? Melatih kepekaan. Kenapa? Karena dulu saya diajarkan sama orang tua saya, diajarkan sama guru-guru saya. Kenapa Nabi dan Rasul itu salah satunya mengembala? Karena mengembala itu kita melatih kepekaan. Tahu kapan hewan ternak kita itu dia lapar, tahu kapan dia misalnya haus, kapan dia birahi, kapan dia mau nikah gitu, kapan dia ini, itu kita bisa belajar dari kepekaannya di sana. Ya, sehingga kita latihan. Nah, kalau kita tidak peka, susah untuk kita bisa memiliki hewan peliharaan. Kenapa? Dia lapor kita nggak tahu, dia sakit kita nggak tahu, dia haus kita nggak tahu. Yang ada apa? Mati gitu ya. Punya kucing mati, punya ini apa meninggal, kita punya ikan mati gitu. Kenapa? Karena tidak peka. Jadi harus tahu gitu. Nah, usahakan di rumah kita juga latihan punya hewan peliharaan, meskipun cuma sekedar ikan di akuarium. Kita agar tahu apa, oh ikan ini lapar, ini kurang oksigen, ini apa. Nah, melatih kepekaan. Tapi kalau kita pelihara sesuatu tumbuh-tumbuhan atau apa mati terus, oh, jangan-jangan kita kurang peka. Nah, maka apa yang pertama tadi, latihan untuk membangun kepekaan. Jadi inisiatif itu akan muncul bagi mereka-mereka yang peka. Jadi kalau kita peka gitu. Jadi contoh misalnya di kelas dimanapun gitu. Saya sering ngelatih walaupun sedang fokus dengan sesuatu, telinga, mata itu kadang saya 360 ngelihat, seret gitu. Oh, ada sesuatu. Oh, ada ini gitu. Nah, itu kita harus bisa latihan gitu. Even kadang saya misalnya di dalam mobil gitu, walaupun saya duduk di baris kedua gitu, ada yang nyetir gitu. Itu saya kadang bisa peka, bisa tahu gitu bahwa oh ini mobilnya terlalu kanan, ini terlalu kiri. Oh ini akan ngerempet nih gitu. Itu saya kadang walaupun di belakang atau bahkan kadang saya baca buku atau kadang saya masih zoom, itu saya bisa ngelihat gitu. Kenapa? Karena dilatih respon untuk kita peka. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang yang leader, yang kita harus membangun inisiatif, maka harus cepat respon. Ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika ada apapun yang sedang terjadi di dalam organisasi kita, lingkungan kita, rumah tangga kita, bisnis kita, maka harus responsif. Bukan reaktif ya. Karena kalau reaktif itu gampang marah, gampang meledak. Tapi kalau responsif itu adalah kita cepat merespon. Nah, ini berbeda. Kalau seandainya kita reaktif itu ada sesuatu itu meledak, wah, ada sesuatu marah, ada sesuatu kita nggak terima gitu ya. Itu namanya reaktif, ya, gampang meledak. Tapi kalau responsif itu adalah ketika ada masalah tadi ya, oh ada problem anak kita, misalnya kok indikasinya kok kayaknya dia kurang baik, mungkin kesehatannya, mungkin pergaulannya, mungkin motivasinya. Oh tim kita kok kayaknya ada yang sedang terjebak pinjol nih kayaknya indikasinya. Kenapa kok kayaknya dia pusing terus, masuk kerja kok kayaknya gelisah gitu ya. Kok tahu dikit-dikit dia pinjem kasbon di kantor gitu. Hati-hati. Ya, kemarin saya menyampaikan data 70 juta lebih masyarakat Indonesia terjebak pinjol. 70 juta lebih, ngeri banget. Itu yang resmi, ya datanya OJK. Kalau datanya nggak resmi, mungkin bisa jadi sudah lebih dari 100 juta. Dan total dana pinjol itu sudah lebih dari 300 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia. Ngeri banget itu. Jadi kalau kita ngelihat dari 70 juta lebih itu berarti bisa dibilang dari total penduduk Indonesia hampir 30%.
1 dari 3 orang di Indonesia itu berarti kena pinjol. Ini ngeri banget ya. Nah, maka kita harus tahu juga, harus bisa ngelihat, jangan-jangan tim kita lagi stres ini, ada yang terjebak pinjol, mungkin ada yang lagi bermasalah di rumah tangga. Nah, kita harus responsif. Bagaimana kita untuk bisa mendekati, ngobrol, konseling, apa segala macam, ya. Jangan langsung reaktif kita dengan tim gitu. Nanti akhirnya jadi masalah, ya. Saya menemukan ada satu case di perusahaan gitu ya. Ada tim yang sedang bermasalah mungkin dengan finansialnya, gajinya mungkin kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mungkin bermasalah itu artinya gajinya sebenarnya sudah cukup standarnya di perusahaan tersebut. Tapi ada mungkin karena terjebak dengan pinjol atau yang lainnya akhirnya kurang jadinya. Karena kan kalau untuk kebutuhan hidup sebenarnya berapapun penghasilan kita itu insya Allah cukup. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup nggak akan cukup ya. Nah, singkat cerita akhirnya ternyata seorang karyawan ini dia mengakali sistem ya. Mengakali sistem itu dengan cara apa? Nitipkan lemburan. Kok bisa nitipkan lemburan dia? Karena dia seorang pemimpin di salah satu departemen. Nah, dia nitip ke timnya di bawahnya. Tolong dong kamu buat lembur kan nanti saya meng-ACC tapi saya titip ya. Nah, dia titip tuh ke karyawannya. Singkat cerita akhirnya jadi di departemennya lemburannya jadi besar banyak gitu ya. Akhirnya dia dapat gaji tapi dapat setoran. Jadi dapat setoran dari timnya. Wah, ini kan mafia. Nah, bagi saya ini nggak baik gitu ya. Ketika ditelisik gitu ya. Nah, kalau kita responsif, kita akan tahu, oh ternyata anak ini sedang punya masalah finansial. Dia mencari cara mengakali sistem. Nah, ini sebenarnya kita harus konseling, kita arahkan. Ya. Nah, yang ketiga, penyelesaian masalah. Cari jalan keluarnya harusnya. Gimana cara menyelesaikan masalah kalau ada kayak gini? Dudukkan, ya, dipetakan dulu problemnya di mana. Ini ada beberapa, ada Pak Hilmi, ada beberapa teman-teman yang lain yang lagi ikut program namanya sekolah manajer ya. Nah, kemarin sekolah manajer pembahasannya problem solving. Kita bagaimana cara memetakan masalah, bagaimana cara mencari solusinya. Nah, itu dalam kita membahasnya. Nah, teman-teman harus paham bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, kerja sama tim. Inisiatif nggak boleh inisiatif yang ngawur. Inisiatif ini tetap harus dalam koridor kebersamaan. Inisiatif yang harus dalam koridor kerja sama tim. Nah, ini yang penting untuk teman-teman pahami di dalam langkah yang kemarin. Yaitu apa? Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang sip. Nah, jadi orang pemimpin yang sip itu kayak gitu. Jadi peka terhadap masalah, responsif, penyelesaian masalah, dan kerjasama tim. Nah, terakhir, langkah yang berikutnya, kalau kita sudah paham tentang menjadi inisiatif, maka yang berikutnya adalah bagaimana kita proaktif. Bukan provokatif ya, tapi proaktif. Wah, ini sekarang nih lagi mulai banyak yang provokatif nih, suka provokatif. Mau masuk tahun pemilu, lagi banyak isu. Nah, ini banyak orang jadi provokator gitu ya. Nah, jangan jadi provokatif, tapi jadilah proaktif ya. Jadi seorang pemimpin di organisasi, di perusahaan, di rumah tangga, menjadilah pemimpin yang proaktif ya. Nah, bagaimana kita menjadi proaktif? Ada 2 poin yang mungkin nanti di pagi hari ini Abi tambahkan. Yang pertama adalah menjadi seorang yang proaktif itu ya. Jadi proaktif itu apa? Orang yang disiplin di dalam eksekusi. Nah, dan juga yang kedua adalah proaktif adalah dengan cara aktif untuk bisa memotivasi. Nah, ini 2 poin boleh dicatat. Nah, jadi tambahannya di pagi hari ini. Bagaimana cara kita untuk kita bisa menjadi seorang leader yang sip? Ya, sudah ada yang pertama sikap ownership, yang kedua tadi adalah inisiatif, yang ketiga adalah proaktif. Ya. Oke. Proaktif dan inisiatif itu kayaknya mirip, tapi pendekatannya saya ambil bahwa di dalam proaktif itu ada 2 poin, yaitu proaktif yang pertama kita disiplin dalam mengeksekusi. Ya. Proaktif yang pertama itu disiplin eksekusi. Jadi gini, di dalam tim kita sering melihat, ya tadi lanjut karena ada kerja sama tim. Di dalam tim kita sering melihat ada orang yang defensif. Defensif itu dia lawan katanya dari proaktif ya. Sebenarnya bukan lawan katanya juga ya, tapi artinya kita gini deh. Di dalam tim itu ada orang yang individualis, ada orang yang kadang susah untuk diajakin kerjasama, susah untuk dia bisa cair melebur bersama gitu. Tapi dia lebih suka menjadi oposisi, lebih suka untuk dia kerja sendiri, lebih suka untuk akhirnya membentuk gengnya sendiri gitu. Nah, ini namanya tidak proaktif. Proaktif itu bisa melebur ya, bisa bekerja tim dengan baik gitu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan dalam konteks ini adalah ada 2 poin. Agar kita bisa menjadi seorang pemimpin yang sip, menjadi seorang pemimpin yang baik, maka pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa merangkul timnya, ya, bisa merangkul orang banyak di dalam organisasinya
untuk bisa bersama-sama. Melakukan apa? Pertama adalah untuk melakukan disiplin eksekusi. Nah, ini sikap kita yang pertama, seorang yang proaktif. Pemimpin yang proaktif itu disiplin eksekusi. Jadi disiplin eksekusi ini bagaimana kita bisa mengerjakan sesuatu secara kontinu, ya secara disiplin. Kita mungkin kalau nanti di materi operational mastery kemarin saya lupa ya udah bahas atau belum, ada namanya 4DX. 4 disiplin eksekusi. Nah, ini teman-teman yang sedang mau menyelenggarakan GWU, teman-teman yang sedang punya project, coba latihan melakukan yang namanya 4 disiplin eksekusi. Nah, boleh di searching nanti di googling atau kemana, atau ada bukunya 4DX namanya. Kalau di modul kita insya Allah itu ada di modul operational mastery, tapi kalau nggak salah kemarin pas operational mastery kita nggak sampai dalam membahas tentang 4DX ya. Nah, 4 disiplin eksekusi ini apa? Bagaimana kita bisa mengeksekusi dengan baik ya tugas-tugas yang ada gitu ya. Nah, ini kita nanti kalau di GWU nanti teman-teman akan belajar langsung, akan saya buatkan dashboard, ada dashboard kontrol 4DX-nya. 4 disiplin eksekusi. Apa 4 disiplin eksekusi itu? Secara singkat saja dulu mungkin saya bahas. Yang pertama mengetahui goal, ya, tahu goal, ya. Judulnya kalau disingkat ABUT. Nah, ABUT mungkin pakai jurus yang sederhana aja ya. Bisa pakai jurus namanya ABUT. ABUT itu disiplin untuk definisi. Yang pertama adalah A-nya adalah tahu apa yang mau dicapai. Nah, A-nya itu apa yang mau dicapai atau goals ya bahasa lainnya. Kalau di dalam buku 4DX disebutnya namanya widely important goal. Ya, widely important goal itu satu impian, satu goals yang benar-benar liar, yang benar-benar besar gitu ya. Nah, itu widely important goal. Nah, jadi kalau kita mau jadi proaktif, yang di dalam konteks yang pertama disiplin eksekusi adalah tahu betul target akhir yang mau dicapai, gitu ya. Nah, apa yang mau dicapai? B-nya bagaimana cara mencapainya. Nah, jadi kalau di dalam 4DX itu nanti akan ada namanya lead measure. Nah, jadi kita akan melakukan yang namanya act on lead measure. Banyak orang yang kadang-kadang tidak memahami tentang lead measure dari goal-nya. Jadi kalau misalnya kita contoh saya mau diet, mau menurunkan berat badan, goal saya, body goals-nya adalah turun berat badan. Wah, ini nggak pantas ya. Saya dietnya belum berhasil, jadi belum boleh ngomong. Sebenarnya kalau diet itu kan kita punya target, bukan kurus sebenarnya. Targetnya misalnya sehat, berat badan ideal. Oh, berapa? Widely important goal itu spesifik. Oh, targetnya saya berat badan sekarang misalnya 90 untuk bisa menjadi berapa? Nah, kayak Mas Fajar nih ya, tangannya. Nah, misalnya berat badannya turun gitu ya, misalnya. Nah, ketika kita sudah membuat target goals, nah, yang kedua kita punya lead measure. Apa lead measure-nya? Oh, agar kita bisa diet itu misalnya satu, contohnya kita harus olahraganya berapa menit. Yang kedua kita harus diet makannya. Yang ketiga kita harus istirahat yang cukup. Nah, itu namanya lead measure. Dan yang keempat, yang ketiga ada namanya scoreboard. Nah, jadi untuk kita bisa disiplin eksekusi, kita melakukan yang namanya scoreboarding. Jadi kita setiap progres itu kita catat, kita review sudah seberapa dekat dengan target kita. Dan yang terakhir itu accountability. Oh ya, kalau di dalam bahasa ABUT, A-nya itu adalah apa yang mau dicapai, D-nya itu bagaimana cara mencapainya, U-nya itu ukuran keberhasilannya, D-nya itu adalah disiplin laporkan hasil. Nah, jadi accountability. Accountability inilah yang nanti menjadi salah satu kunci keberhasilan kita. Karena banyak yang kita sudah action melakukan tapi kita tidak punya sikap bertanggung jawab melaporkan hasil. Nah, padahal harusnya disiplin tuh kita. Ngelihat, oh ini sudah berprogres atau belum, sudah jalan atau belum, dilaporkan daily. Ya kayak kita ibaratnya main bola itu kan ada scoreboardnya, papan skor gitu ya. Nah, itu setiap kejadian misalnya ada yang goals, pasti papan skornya berubah terus. Nah, sama dalam pencapaian target-target kita harus membuat ukuran keberhasilan. Nah, secara umum kira-kira itu tadi yang namanya disiplin eksekusi. Dan yang terakhir, yang kedua adalah aktif memotivasi. Ya, ini jadi cara menjadi proaktif ada dua. Yang pertama adalah disiplin eksekusi, pakai jurus ABUT, apa yang mau dicapai, bagaimana cara mencapainya, ukuran keberhasilannya, disiplin melaporkan hasil. Dan yang kedua adalah aktif memotivasi. Nah, kita untuk menjadi seorang leader yang proaktif, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita harus merangkul tim kita. Bukan memukul, tapi merangkul tim kita. Kita harus motivasi. Ya, selain mengajak mereka untuk disiplin mengeksekusi, kita juga harus aktif memotivasi. Ya. Nah, insya Allah itu teman-teman sekalian di pagi hari ini ya yang bisa kita bahas. Nah, sekarang saya kembalikan dulu kepada Ustadz Ahmad untuk
mungkin kalau ada yang mau disampaikan, dan teman-teman yang lain silahkan menyiapkan pertanyaannya. Nah, di sesi yang kedua nanti kita akan jawab pertanyaan teman-teman, insya Allah, kalau saya bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Abi Ridwan Abadi untuk sharing materinya pada kajian ngopi pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan menyiapkan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa juga raise hand. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berbagi layar melaporkan kegiatan di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan di minggu kemarin. Kegiatan di TPA Utsman Lampung yang pertama itu belajar Sa, Do, Zo, Da, So, Zo, To, Ha, Za, Sha, A, Zo, Sa, Ro, So. selanjutnya kegiatan di Kota Baru Kriya Santa. وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Disampaikan di dalam Al-Quran. Bang. قلبي نكير ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله yang terakhir حبيب tentang berbagi di الله Utsman Malang. كلنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا. Baik, itu tadi laporan kegiatan di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Dan selanjutnya ini untuk laporan cash flow donasi di November minggu keempat kemarin. Saldo di akhir November minggu ketiga itu minus 902.000 sekian. Dan pemasukan donasi di minggu kemarin itu 768.000. Dan penyaluran donasi di November minggu keempat kemarin itu 806.000, sehingga sisa dana di November minggu keempat ini minus 940.000 sekian. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang telah menyisihkan dan rezekinya untuk support amal pendidikan, amal soleh di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu semua dengan sebaik-baik balasan. Dan untuk menutup minus laporan donasi Yayasan Utsman, Bapak Ibu bisa membantu dengan berdonasi ke rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Utsman. Dan untuk konfirmasi transfer, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke WA admin 0895 13 09 22 02. Baik, itu
yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di minggu kemarin ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Yang Bisa saya resen saja dulu, Mas Ahmad. Jika sudah ada yang resen, nanti kita. bagaimana? Sudah ada yang resen dari tadi, mungkin dikasih kesempatan dulu. Ada yang resen dari Ibu Sika Yulia. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz, makasih Mas kesempatannya. Jadi gini ya Coach, halo, sudah masuk ya? Sudah. Ya, Ya. Seperti tadi persis yang dicontohkan sama Coach Ridwan ya, kalau memang sekarang itu banyak anak-anak memang terjerat pinjol. Nah, salah satu di karyawan saya juga ada gitu, yang terjerat tapi dia udah jujur gitu bahwasanya dia terjerat karena gini-gini, dia udah pernah jujur beberapa bulan lalu. Nah, setelah itu dia itu ikut kayak apa ya, komunitas yang di online gitu loh. Nah, dia ini punya nggak tahu pakar atau apa, nggak tahu guru ya, itu menyarankan dia kalau memang kamu itu belum ada uang, mending kamu macetkan saja. Lebih baik bunga berbunga daripada beranak, katanya gitu. Biarin saja di satu aplikasi itu, meskipun di terornya itu nanti berbunga jadi sekian-sekian. Ya udah kamu nggak usah peduli kalau nggak ada uang, jangan dibayar dulu daripada dia itu ngada-ngadain, akhirnya nggak ada lubang tutup lubang, malah jadi banyak aplikasi. Nah, cuman dia ini setelah memacetkan satu aplikasi itu, dia tuh kayak di kantor itu gelisah gitu. Kayak dia tuh mungkin takut didatangi ke kantor atau bagaimana gitu loh. Nah, padahal si gurunya yang di online itu kan tadinya bilang nanti suatu saat kalau memang udah ada rezeki, udah kamu lunasin nanti kamu nego. Nah, dia ini takut nanti kalau memang udah bunga-bunga berbulan negonya seperti apa, sedangkan gurunya dia kan di online ya juga nggak pernah ketemu, nggak ada kontaknya. Ya ada sih mungkin di kayak YouTube sama Instagram gitu. Dia tuh takut karena setiap hari ditaruhnya kan hari ini sudah harus melunasin segini, hari ini udah bertambah lagi jadi segini. Takutnya di situ gitu loh, Coach. Mohon pencerahannya supaya gimana ya, dia ini sebenarnya bagus gitu loh, kayak prestasinya dia selama ini gitu loh bagus. Cuman kekurangannya ini aja, anaknya juga rajin, nggak pernah telat gitu. Makasih, Coach. Baik, Masya Allah. Nah, ini yang memang menjadi fenomena gitu. Jadi saya menyampaikan tadi di dalam Zoom kita pagi hari ini di Ngopi Pagi karena memang fenomena ini saya temui di banyak sekali perusahaan, di banyak sekali organisasi yang saat ini sebenarnya saya menemui banyak orang yang baik gitu ya, banyak orang yang sebenarnya dia apa namanya jujur, tapi mungkin satu dan lain hal karena masalahnya akhirnya terjebak pinjol, dan pinjol ini kan masif sekali ngalahin promosi bisnis ya. Kita aja punya bisnis, kalau promosi itu masih mikir-mikir budget iklannya gitu ya, masih mikir-mikir kita mau promosi di mana. Pinjol ini kalau iklan gitu, kita masuk semua platform itu isinya pinjol semua. Buka YouTube tahu-tahu ada iklan, ada kampret gitu kan. Buka ini lagi ada iklan lagi apa gitu ya. Itu semua pinjol semua sebenarnya. Masuk ke marketplace ada apa namanya peleter dan seterusnya, dan akhirnya banyak yang terjebak dalam pinjol. Baik. Nah, gimana kalau kita punya tim yang sebenarnya baik tapi dia terjebak di pinjol dan dia akhirnya menjadi nggak fokus dengan pekerjaan. Nah, poin yang pertama adalah cara untuk menyelesaikan memang banyak opsi dan banyak alternatif ya. Tadi salah satu yang disampaikan dengan mungkin salah satu apa namanya gurunya dari temannya Mbak Silka tadi adalah dengan dimacetkan gitu. Ya, memang itu ada salah satu pendekatan gitu. Tapi kalau mau menggunakan pendekatan yang dimacetkan, memang harus ada yang mendampingi. Karena kalau memacetkan itu konsekuensinya adalah pasti bertemu dengan debt collector-nya, pasti nanti akan di apa namanya diteror dan seterusnya gitu, nanti ditelepon, dan ini lebih parah daripada menterornya debt collector yang offline kayak Bang Titil apa segala macam, itu mungkin dia datang ke rumah ya. Kalau ini dia sampai nelponin orang-orang yang ada di phonebook, nanti siapa aja nama yang ada di phonebook itu, dan banyak kenapa sampai orang yang terjebak di pinjol itu sampai bunuh diri. Kita dengar cerita mungkin ada seorang guru terjebak pinjol bunuh diri, seorang apa ini bunuh diri, itu banyak sekali. Kenapa? Karena terornya sudah ngeri, bahkan sampai pinjol ini dia bisa mengakses ke galeri foto kita gitu. Jadi kalau kita punya foto sang mereka bisa diakses, bisa diedit, bisa di-share ke orang banyak. Nah, ini yang membuat orang kadang-kadang dia khawatir. Nah, maka poin pertama, ketika kita dihadapkan dengan pinjol tadi, yang kondisinya mungkin karyawan kita atau tim kita ataupun saudara kita atau siapapun, maka yang pertama adalah tenang dulu ya.
Yang pertama, minta mereka untuk tenang. Bahwa apa? Bahwa kenapa? Ketenangan itu akan membuat kita lebih bisa berpikir dengan jernih. Nah, kalau sudah tenang, poin yang kedua adalah cari guru yang tepat untuk kita bisa mendampingi. Jadi, cari guru yang tepat untuk mendampingi. Kenapa kok harus ada guru yang tepat untuk mendampingi? Kenapa? Karena hutang memang sesuatu yang harus dibayar, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau tidak terbayar di dunia, maka akan tertagih sampai dengan di akhirat. Tapi ada caranya, ada mekanismenya, terutama dengan pinjol tadi. Dan ini pinjol ini yang ngeri apa? Bunga berbunga. Nah, saya pernah ada teman yang dia hutangnya cuma kurang lebih sekitar 10 juta, akhirnya gulung tagihannya sampai dengan hampir 100 juta. Kenapa? Karena bunga berbunga tadi. Sampai stres orangnya gitu. Padahal pokoknya awalnya dia cuma 10 juta aja. Itu dalam waktu 2 atau 3 tahun itu sampai membengkak bunganya dan lain-lain, itu lebih dari 50 juta sampai 60 juta sampai mendekati 80 juta. Nah, ini kan nggak masuk akal sebenarnya secara perhitungan gitu. Nah, lebih kejam gitu daripada kalau kita lihat bank di bunga bank konvensional gitu. Nah, maka saran saya tadi, cari guru yang dia bisa mendampingi gitu. Nah, siapa guru yang bisa mendampingi? Orang yang sudah pernah memang terbukti bisa menyelesaikan. Pendekatannya dua. Satu, memang segera diselesaikan dengan menjual apa yang ada. Jadi kalau saya biasanya yang pertama kalau ketemu dengan yang kayak gini, saya tanya, kamu pinjol untuk apa? Produktif atau langsung punya aset nggak untuk kira-kira bisa dilepas? Kalau bisa punya aset, udah lepas aja aset. Nah, lepas aset harus bayar Pak. Memang sebaiknya nego untuk hanya bisa bayar pokoknya saja. Jadi, tapi bukan berarti langsung dimacetkan, tapi lebih baik cek dulu ada aset atau tidak. Kalau ada aset, entah itu asetnya kendaraan, motor, apa segala macam, udah lepas aja, ya. Nah, lepas, jual, tutup. Pokoknya kalau bisa nego di pokoknya saja. Kalau memang nggak bisa harus membayar. Oh, karena ada denda dan lain-lain yang mungkin memberatkan, ya selesaikan gitu. Nah, ini yang pertama. Tapi kalau memang nggak bisa, ya karena udah nggak punya aset, nggak punya apa-apa lagi, dan kalau mau nutup harus dari lubang tutup lubang. Nah, pendekatan yang kedua tadi boleh dilakukan, dia dimacetkan gitu. Tapi kalau mau macetkan harus ada teman atau ada orang yang bisa mendampingi. Karena apa, ini aspeknya nanti ada dua. Satu aspek secara psikologi, yang kedua aspek secara hukum atau legalnya. Nah, jadi agar kita jelas, oh secara legalnya kayak mana sih? Karena memang sebenarnya ada aturannya, ada rules-nya, dan yang kedua ada psikologi. Psikologi ini yang penting. Kenapa? Diteror pasti gitu ya. Diteror, didatengin, di apa segala macam gitu. Nah, ini yang menurut saya bisa dilakukan gitu. Tapi kalau jika ada aset, memang yang pertama lebih baik lepas saja asetnya, tutup hutangnya ya. Dan jadikan pelajaran buat berikutnya buat teman-teman yang lain, jangan sampai terjebak dengan pinjol juga. Itu poin yang pertama ya. Tenang. Yang kedua tadi, selesaikan kalau punya aset, lepas dengan aset. Yang ketiga, kalau kita sudah nggak punya aset, maka cari yang bisa mendampingi dalam menyelesaikannya. Jangan apa yang namanya, kalau ada komunitasnya atau ada ininya, ya sudah cari di situ mentornya siapa gitu. Nggak harus langsung jadi guru utama yang ngisi di YouTube. Mungkin di situ ada komunitasnya, karena biasanya kayak gini nih ada komunitasnya yang di sana biasanya ada mentornya. Nah, bisa diminta untuk didampingi sama mentornya biar itu bisa cepat selesai. Ya, insya Allah mungkin gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bisa menjawab. Baik. Terima Berikutnya, kasih, Coach. baik ya. Berikutnya ada lagi Mas Ahmad. Baik. Berikutnya dari Ibu Siti Sugesti, izin bertanya, Coach, bagaimana cara bijak untuk menghadapi teman yang sangat reaktif? Bagaimana cara bijak untuk menghadapi teman yang reaktif? Nah, Allah tidak akan salah kita dipertemukan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Salah satunya mungkin kita punya teman yang reaktif gitu ya. Nah, kalau kita dihadapkan dengan teman yang reaktif, apa berarti kita harus banyak-banyak istighfar, Bu. Jadi kita harus makanan untuk hati kita harus lebih banyak gitu. Jadi artinya banyak istighfar. Jangan sampai kita tersulut dengan reaktif juga. Ya, jadi kalau ada orang reaktif terus kita reaktif ketemu reaktif meledak. Nah, maka cara yang terbaik adalah kalau ada yang jadi api, maka kita jadi airnya. Nah, jadi kalau ada yang jadi api, kita jadi airnya. Maksudnya apa? Kalau ada yang reaktif kayak api, maka kita jadi air. Air itu apa yang menenangkan, yang meredakan gitu. Jadi kasihan kalau seandainya contoh di rumah tangga, suami istri dua-duanya reaktif, pasti anak-anaknya jadi korban. Di perusahaan, dua pimpinan, misalnya suami istri pimpinannya, ya, couple planner. Dua-duanya reaktif, pasti karyawannya nanti jadi korbannya. Atau seorang manajer reaktif sekali, pasti bawahnya nanti yang jadi korbannya. Nah, maka harus ada yang mengambil peran untuk apa? Untuk menjadi backup-nya. Jangan sampai kalau kita punya teman reaktif, kita reaktif meledak habis. Nah, maka apa? Kalau ada orang reaktif, kita banyakin istighfar, banyakin sabar.
dan juga kita memberi respon yang positif. Bisa jadi someday, suatu saat nanti, respon kita yang sabar, respon kita yang positif ini, itu bisa menjadi inspirasi atau menjadi kebaikan untuk orang lain. Ya. Nah, masalah dia berubah nggak berubah yang reaktif tadi, ya itu hak prerogatif Allah, karena hidayah itu hanya dari Allah. Nah, saya dulu waktu belum mampu mengendalikan emosi yang masih nggak stabil juga, ya mungkin masih banyak harus belajar. Kalau ketemu dengan orang yang reaktif, saya menghindar. Ada masalah nih, ada orang yang meledak-ledak gitu, saya menghindari. Gitu. Saya menghindari. Saya dilahirkan di keluarga yang orang tua saya, ayah saya dulu itu sangat emosional dan reaktif sekali. Gitu. Untungnya saya punya ibu yang sangat kalem gitu, merendahkan. Jadi kalau bapak tadi beratnya kayak api, ibu kayak air gitu. Jadi saya di situ belajar banyak, sehingga sekarang mulai memahami, oh kalau seandainya ada yang reaktif, kalau kita belum mampu mengontrol emosi kita, lebih baik menghindar. Tapi kalau kita sudah mampu, tenang saja gitu. Wah, kalau kita nggak terima kata-kata panas apa segala macam, udah deh, masukin telinga kanan, keluarin telinga kiri, ya diamin aja, istighfarin yang banyak. Gitu. Kalau udah ajakin ngobrol yang baik. Gitu. Nah, insya Allah kalau kita bisa memberi respon yang baik, respon kita itulah yang akan dinilai sama Allah. Respon kita itulah yang menjadi nilai kita di mata orang banyak. Respon kita itulah yang sebenarnya menjadi ujian kita. Kenapa? Kebaikan atau nilai dari diri kita tergantung dengan responnya. Kita responnya baik, insya Allah nilai kita akan baik di mata orang banyak dan juga di mata Allah. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Mas? Selanjutnya dari Ibu Nurhaini, Coach, bagaimana kita sebagai pimpinan sudah bersikap baik, loyal, selalu berhati-hati dalam bertindak atau mengambil keputusan, tapi karyawan menilai pimpinan gampang diatur, pimpinan tidak tegas. Bagaimana kalau sebagai pimpinan sudah bersikap baik dan loyal, selalu berhati-hati dalam bertindak dan keputusan, tapi karyawan menilai memimpin. Oke. Nah, kadang memang betul kebaikan kita sebagai seorang pemimpin, kebaikan kita sebagai seorang leader itu kadang disalahartikan dengan tim kita. Nah, maka kalau kita mundur dengan materi-materi kita di ngopi pagi, dulu saya menyampaikan ada namanya katuk leadership ya. Jadi katuk leadership itu bagaimana kemampuan kita untuk memimpin banyaknya orang dan seterusnya. Nah, di dalam konteks ini kita yang pertama harus memvalidasi apakah karyawan menilai kita itu tidak tegas, itu persepsi kita pribadi, omongan orang lain, atau fakta. Nah, kadang kita seringkali terjebak dalam satu kondisi yang sebenarnya bukan fakta. Kita terjebak dalam satu kondisi yang sebenarnya itu adalah persepsi kita sendiri gitu. Nah, maka agar kita valid, jangan sampai kita terjebak dengan persepsi. Kok saya baik-baik kayak gini, kok dianggap kayaknya karyawan saya ngelunjak, ini karyawan ini nggak paham nih. Nah, itu bisa jadi persepsi kita. Tapi apa yang dilakukan bisa jadi ya karyawan tadi itu seperti itu ada banyak faktor gitu. Maka apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita ngelihat Rasulullah pun dengan para sahabat itu dekat, ya bisa bercanda, ngobrol bareng, duduk bareng gitu. Tapi para sahabat tetap menghargai Rasulullah dengan begitu luar biasa adabnya. Nah, maka apa? Maka kita perlu membangun karakter dan juga adab. Satu sisi kita baik, lembut, kalem dengan teman-teman kita rangkul. Di sisi lain kita harus bisa mampu menunjukkan apa? Integritas kita, menunjukkan kedewasaan kita, menunjukkan sikap leadership kita. Nah, kalau kita tidak dihargai oleh tim atau oleh orang lain, bisa jadi karena memang kemampuan leadership kita katuknya butuh lebih diperbesar gitu. Nah, maka apa? Someday kita benar-benar bisa duduk bareng, tapi di sisi lain kita harus duduk di depan memimpin, ya. Dan jangan terlalu mudah ngerasa direndahkan. Udah santai saja gitu. Ya kadang kita perlu ngerasa gini. Kalau saya pribadi sekarang dalam diri saya, kalau pas ada hal-hal yang saya ngerasa nggak nyaman atau saya ngerasa kayak diperlakukan sama orang lain itu tidak baik, saya kadang dalam hati cuman, ya siapa sih saya? Saya ini juga cuma manusia biasa. Ngapa sih saya harus dilakukan perlakuan spesial? Kenapa sih saya harus diperlakukan untuk lebih atau istimewa dibandingin yang lain? Udah santai aja lah gitu. Karena satu kejadian itu terjadi pada diri kita, pasti Allah punya message, punya pesan di situ gitu. Nah, selama kita masih mudah direndahkan sama orang lain, mudah direndahkan, mudah ini kan, susah kita akan meninggi gitu. Maka apa? Maka bagi kita cara paling sederhana adalah jangan jadilah untuk tidak bisa direndahkan lagi. Caranya untuk tidak bisa direndahkan lagi, gimana caranya? Nah, maka milikilah yang namanya kerendahan hati. Karena kalau orang-orang yang sudah memiliki kerendahan hati, maka dia sudah tidak bisa direndahkan lagi. Orang-orang yang masih mudah direndahkan sama orang karena dia masih tinggi hati. Sehingga sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ngerasa direndahkan. Nah, bagi orang-orang yang sudah punya kerendahan hati, rendah hati bukan rendah diri loh ya.
Rendah diri berbeda, rendah diri itu minder. Tapi kalau rendah hati itu kita sudah ngerasa ya sudah, semua milik Allah. Allah is everything. We are nothing. Gitu. Jadi kita ini bukan apa-apa, kita hanya makhluknya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau tanpa kekuatan dari Allah kita nggak akan punya kekuatan apapun. Nah, maka apa? Ketika ada kejadian, kondisi apapun yang membuat kita ngerasa tidak nyaman, ngerasa kita direndahkan, kebalikan ya. Kita ini bukan siapa-siapa. Allah Rasulullah saja itu pernah dilempari sama orang-orang di Taif. Rasulullah saja pernah mau dibunuh. Kita ini siapa? Nah, kalau kita semakin mampu mengelola rasa dalam diri kita, semakin kita tidak bisa lagi direndahkan. Ya, itu cara paling simpel. Musuhnya adalah bukan karyawan kita, musuhnya setan. Yang dia masuk melewati orang yang akhirnya mungkin ada yang tadi memprovokasi, ada yang membisikkan, ada yang apa. Kita tersulut emosinya. Sementara apa yang harus kita lakukan? Udah tadi rendah hati saja sampai orang lain tidak mampu merendahkan kita. Ya, jadi setan akan menyerah tuh nanti. Kalau orang lain sudah nggak mau merendahkan kita, dia akan cari cara yang lain. Oh, ini sudah nggak bisa direndahkan ya. Ini harus dicari cara yang lain, kayak gitu. Nah, maka coba melatih mengelola rasa hati kita agar sampai di titik yang kita tidak bisa direndahkan sama orang. Caranya gimana? Milikilah kerendahan hati. Karena sesungguhnya kita bukan siapa-siapa. Segala yang ada, kepemimpinan kita, perusahaan kita, semuanya milik Allah. Ya. Nah, maka poin dari saya yang terakhir dalam poin ini, kalau yang direndahkan, diremehkan itu pribadi kita, pribadi ya, personal, udahlah santai aja. Memang kita ini bukan siapa-siapa. Tapi sekali tim kita merendahkan tentang agama kita, sekali tim kita merendahkan tentang akidah kita, merendahkan tentang Islam, tentang Quran, maka Anda boleh marah, karena itu yang dicontohkan sama Rasulullah. Ya, Anda boleh marah, Anda boleh untuk menunjukkan siapa Anda. Ketika yang direndahkan itu adalah Islam. Saya di kantor sekarang, kalau seandainya misalnya saya datang, oh ternyata tim saya misalnya belum bisa perform secara pekerjaan dan lain-lain, saya sudah jarang banget untuk yang marah yang luar biasa. Biasa aja, saya tegur, saya tunjukkan caranya dan seterusnya. Tapi sekali mereka tidak sholat, ya KPI dari amal yauminya tidak achieve, saya marah, betul. Nah, jadi artinya marahnya bukan ini tim manajemen di pusat, itu biasanya saya evaluasinya dan saya marahnya bukan karena faktor target yang tidak achieve, tapi saya lebih marahnya saya melihatnya adalah secara spiritual gitu, karena di perusahaan kami sebagai spiritual enterprise itu sudah punya KPI secara spiritual gitu. Nah, jadi bagi saya adalah ketika karyawan tidak ikut ngopi pagi kayak gini, ini kan setiap pagi kayak gini ada santri kami ya, karyawan tidak salat berjamaah, karyawan tidak menjalankan ada kajian pagi dan seterusnya, itu yang menjadi evaluasi saya ya. Ya, itu yang jadi penting, itu contoh sederhananya ya. Jadi jangan mudah terpancing emosi kalau yang direndahkan adalah pribadi ya, tapi kalau yang direndahkan adalah agama kita, wajib marah ya. Ya, kalau direndahkan kayak sekarang misalnya, oh orang ngebully Palestina, kita boleh marah gitu ya. Itu contoh sederhananya. Baik, ada lagi? Baik, selanjutnya dari Bapak Afif Bimantara, bagaimana cara memperbesar katup leadership, Coach? Bagaimana cara memperbesar katup leadership? Wah, ini materinya kita ngulang lumayan panjang ya. Kalau katup leadership itu materi kita udah cukup lama. Nanti semoga kita ada waktu next kita akan bahas lagi mungkin kalau misalnya waktunya cukup ya. Tapi poinnya di dalam memperbesar katup leadership memang adalah bagaimana kita mengambil porsi atau salah satunya tanggung jawab ya yang lebih gitu. Jadi contoh ya, setiap orang itu punya katup leadership-nya. Misalnya kita memimpin punya katup itu 5 orang. Ya, punya katup 5 orang. Ketika kita di rumah tangga atau di mana yang dipimpin kita 5 orang, mungkin kita akan bisa memimpin dengan baik. Ternyata tahu-tahu kita rekrut lagi karyawan sampai 10. Tapi mampunya kita cuma 5 orang yang dalam kontrol pengaruh dan juga dalam kepemimpinan kita. Maka yang 5 ini biasa jadi dia tidak nyaman dan dia akan keluar lagi. Ya, bisa jadi contoh seperti itu. Atau yang bisa kita pegang hanya 5. Begitu juga kita punya katup 20, kalau kita punya organisasi yang diamanahkan kita mimpin 100 orang. Yang kepegang cuma 20. Yang bisa dengerin kita, yang mau ngikut dengan ini kita. Nah, maka apa? Latihlah untuk memperbesar katup kita. Dengan cara apa? Kompetensi, capacity, dan capability kita yang harus di-upgrade dan ditingkatkan lagi. Nah, salah satunya kalau di SBC, teman-teman saya minta untuk apa? Minta untuk mimpin KPB, membina. Itu bagian dari memperbesar katup leadership. Menjadi pengurus chapter, menyelenggarakan kegiatan, itu bagian dari memperbesar katup leadership karena di sana akan banyak orang yang kita pimpin. Someday pernah ada di salah satu kegiatan di SBC,
Saya melihat beliau ini adalah seorang leader yang sudah punya tim yang banyak sekali sebenarnya. Sudah mampu memimpin orang dalam jumlah yang besar. Ketika menjadi ketua kegiatan di SBC, sempat curhat, wah ternyata memimpin para pengusaha ini beda ya. Luar biasa gitu ya. Biasanya saya kalau ke tim saya nyuruh gitu, gerak semua sudahan gitu ya. Ini kalau di OYC ini mau minta tolong ke tim-tim ini nggak gerak. Tapi kalau pas meeting, wah semuanya debat, semuanya rame, semuanya ribut. Giliran eksekusi nggak ada yang jalan. Akhirnya harus angkat-angkat kursi sendiri ya. Saya bilang itulah bedanya. Itu namanya cutthroat leadership. Saya bilang berbeda memimpin tim di bawah kita dengan kompetensi di bawah kita dan tim yang mungkin secara kompetensi sama dengan kita. Ya, jadi kalau kita memimpin, contoh, tim di bawah kita bisa pernah memimpin 100 orang. Tapi ketika memimpin teman-teman di SBC misalnya, oh ini ada namanya Pak Anang sudah punya karyawan 20, Mas Fajar sudah punya karyawan 15, Bu Siti sudah punya karyawan segini. Itu mereka berarti pemimpin-pemimpin yang di bawahnya sudah punya cutthroat leadership juga gitu. Jadi kalau memimpin mereka itu kita harus punya cutthroat leadership yang lebih besar. Kenapa gitu? Nah ini contoh sederhananya. Nah maka ujian-ujian yang sering dikasih di SBC itu adalah dalam rangka memperbesar cutthroat leadership kita gitu. Nah, apalagi nanti memimpin OYC kayak Mas Ari hari ini gitu ya. Wah, itu luar biasa juga ya. Memimpin nanti GWU ya, nanti seperti Pak Haris, itu luar biasa tuh. Kenapa? Karena yang dipimpin semuanya adalah pemimpin. Maka kenapa kita di SBC itu ada karakter yang namanya siap memimpin dan siap dipimpin. Karena banyak kalau dari pengusaha siap menjadi pemimpin tapi tidak siap dipimpin. Nah, kita harus latihan memperbesar katup dengan cara apa? Gimana bisa memimpin para pemimpin. Nah, itu tidak mudah tuh. Di titik itulah mungkin yang dipimpin cuma 30 orang, 50 orang, tapi kalau dilihat secara helikopter view 30-50 orang ini di bawahnya mungkin ada ratusan orang gitu. Nah, inilah kita yang harus menaikkan kapasitas kita. Bagaimana caranya persuasi, bagaimana caranya kita bisa negosiasi, bagaimana komunikasinya, bagaimana leadership-nya itu penting sekali ya. Itu cara meningkatkan kapasitasnya ya. Baik, itu mungkin ya karena sudah hampir jam 6, mohon dimaafkan kalau ada yang belum terjawab. Ustaz Ahmad, tolong nanti kalau ada pertanyaan yang ini dicatat agar bisa kita bahas nanti di pekan depan. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin tadi mention dari Mbak Erlin. Mas izin share nomor rekeningnya. Belum dijawab sama Mas Ahmad. Dari Mbak Silka, jika diperbolehkan minta kontak guru pendampingannya coach. Mungkin Mbak Silka nanti dari chapter mana mungkin bisa dicek nanti biar disambungkan dengan teman-teman di chapter yang terdekat ya. Oke. Di Makassar ada Bu Iswa ikut komunitas. Oke, saya kenal beriba boleh kalau ada di Makassar ya. Ada lagi saya rasa kayaknya. Nah, ini banyak. Oke. Saya rasa cukup ya. Baik, saya rasa sepertinya sudah banyak yang terjawab di sini. Beberapa dari Jombang. Nah, dari Jombang, Jatim nanti mungkin bisa disambungkan ke Mas Aal ya. Mas Aal sebagai ketua chapter yang ada di sana. Nanti mungkin biar bisa dicarikan teman-teman yang memang expertise-nya hubungannya dengan mengatasi masalah-masalah riba seperti ini ya. Baik, teman-teman sekalian, kita doakan semoga teman-teman kita, saudara kita, orang-orang dalam lingkungan kita terdekat yang hari ini masih terjebak dalam riba dan terjebak dalam hutang, semoga Allah berikan kekuatan untuk bisa menyelesaikannya, semoga Allah berikan kekuatan untuk dapat jalan keluar, dan semoga kita semua keluarga besar yang hari ini Allah berikan kelapangan, Allah hindarkan dari mara bahaya, Allah jauhkan dari hutang dan juga riba, Allah berikan kita rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah ridha kepada kita semua, Allah berikan kepada kita keberkahan dalam kehidupan, dalam usia, dalam ilmu, ya, dalam amanah yang sedang Allah berikan kepada kita. Maka, ayo kita berlomba-lomba mencari peran, berlomba-lomba kepada Allah, kita minta apa yang harus kita lakukan. Jangan hanya minta dikabulkan keinginan kita, tapi coba kita memenuhi apa yang Allah inginkan. Mari kita berlomba-lomba, ya, fisabilillah di jalan Allah untuk terus mencari ridhonya. Dan semoga teman-teman semua Allah berikan ya karunia, Allah berikan nikmat, berikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh dan solihah. Bagi sahabat semua,
Semoga Allah terus tentramkan hati, beri kedamaian dalam segala masalah yang ada. Allah beri kekuatan untuk menyelesaikan apa yang sedang dihadapinya, dan semoga Allah berikan kepada kita semua ya karunia iman Islam sampai dengan tutup usia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila salah kata, yang baik-baik datang dari Allah, kurangnya dari saya mohon dimaafkan. Ya, doa bil doa, doakan kami juga sekeluarga, semoga selalu istiqomah dalam kebaikan, dan semoga Allah terus melindungi kami semua. Teman-teman, sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron kepada Abi Ridwan Abadi yang telah memberikan materi pada kajian ngopi pagi pada pagi hari ini. Masya Allah, sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa ikuti terus kajian ngopi pagi setiap Rabu ba'da subuh atau jam 5 pagi. Dan silahkan bisa disebarkan juga untuk menambah amal jariah kita. Untuk mengakhiri kajian ngopi pagi pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, za, sa, do, zo, da, so, zo, ha, ha, za, sha, a, zo, sa, ro, so. سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم disampaikan di dalam Al-Quran. Bang. Sudah urusan قلبي نكي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما